Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Tahsin Al-Quran. Pada tugas 3 kali ini, Bapak tutor meminta kepada para mahasiswa untuk membuat video tentang bacaan gharib, kemudian nun wikoya, kemudian ayat sajadah, tanda sifir, dan juga ada waqaf dan ibtidah. Sini saya akan mengulas dari awal, yaitu tentang bacaan gharib. Bacaan gharib sendiri itu merupakan istilah yang merujuk pada bacaan-bacaan Al-Quran, yang mana memiliki cara membaca yang di situ tidak biasa, dalam artian jarang ditemui. Kemudian bahasa atau bacaan gharib ini kata-katanya memang jarang ditemui dalam bahasa Arab. Nah, istilah ini berasal dari kata Arab yang berarti tersembunyi atau samar, menunjukkan bahwa bacaan gharib ini merupakan bacaan yang membutuhkan penjelasan khusus. Sehingga pada bacaan gharib ini terdapat 5 bacaan-bacaan yang memiliki penjelasan khusus. Yang pertama yaitu imalah. Imalah di sini artinya memiringkan atau condong. Memiringkan atau condong. Nah, dalam konteks bacaan Al-Quran, imalah mengacu pada memiringkan bacaan fathah ke arah kasroh atau bacaan alif ke arah ya. Bacaan imalah ini pada Al-Quran hanya ada satu saja, yaitu terdapat di dalam surat Hud ayat 41. Sekarang kita buka dulu surat Hud ayat 41. Pada surat Hud ayat 41, di situ terdapat kalimat majreha. Di tulisan atau di kalimat atau di lafaz Al-Quran itu tertulis majroha. Akan tetapi karena ini adalah hukum bacaan imalah, sehingga huruf ro yang awalnya berharokat fathah sehingga dimiringkan menjadi majreha. Ini yang dinamakan bacaan imalah. Kemudian bacaan gharib yang kedua adalah ismam. Ismam di sini cara membacanya itu dilakukan dengan mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun. Kemudian disertai gerakan bibir yang seakan-akan itu mengucapkan huruf U, sehingga di dalam membacanya itu sedikit mencucu. Nah, huruf atau bacaan ismam ini terdapat hanya pada surat Yusuf ayat 11. Pada ayat 11 ini, di situ tertulis la ta'manna, nunnya bertasydid. Tetapi karena ini adalah bacaan ismam, maka di situ bibir yang awalnya manna biasa menjadi manna. Seperti itu.
manna. Kemudian yang nomor 3, bacaan gharib yang ketiga yaitu saktah, yang artinya diam atau tidak bergerak. Dalam konteks bacaan Al-Quran, saktah ini merujuk pada berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya. Nah, di dalam berhenti itu tidak boleh yang namanya menarik nafas selama 2 sampai 4 harokat. Di dalam Al-Quran terdapat 4 contoh saktah, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 1, surat Yasin ayat 52, kemudian Al-Qiyamah ayat 27, dan juga Al-Mutaffifin ayat 14. Kita ambil satu contoh saja di surat Al-Kahfi ayat pertama. Pada surat Al-Kahfi ayat pertama, kalimat saktah atau bacaan gharib saktah itu terdapat pada akhir ayat 1. Sehingga pada ayat 1 ini boleh dibaca berhenti atau boleh dibaca saktah lanjut. Contoh, walam yaj'allahu iwaja, boleh berhenti, atau walam yaj'allahu iwaja qayyimal liyudhira ba'sa. Nah, seperti itu. Boleh dibaca berhenti atau lanjut. Kalau lanjut berarti berhenti sejenak tanpa menahan nafas selama 2 harokat sampai 4 harokat. Kemudian yang selanjutnya adalah bacaan tahsil. Bacaan tahsil ini artinya diberi keringanan, memudahkan atau keringanan di dalam membaca. Bacaan tahsil terdapat pada surat Fussilat ayat 44. Kita buka Fussilat ayat 44. Surat Fussilat ayat 44. Cari dulu. Fussilat 41 insyaallah. Nah, benar kan? Nah, ayat 44. Ayat berapa? Ayat Fussilat ayat ini. Oh ya Allah. Ayat Fussilat ayat surat Fussilat ayat 44. Nah, di sini di pertengahan ayat tertulis 2 hamzah kotok. Hamzah yang berbunyi seperti huruf A. Kemudian huruf hamzah ini berurutan dalam satu bacaan, sehingga menurut orang Arab itu menyulitkan dalam membaca Al-Quran, sehingga bacaan ini ditahsilkan, diberi kemudahan dengan menyambung 2 hamzah tersebut. Yang awalnya aa jamiyun, ketika dibaca itu boleh aha jamiyun, hanya dibaca satu, digabung, hamzah kotanya digabung, aha jamiyun, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bacaan gharib yang terakhir adalah naql, yang artinya memindah. Dalam konteks Al-Quran, dalam konteks bacaan Al-Quran terdapat satu jenis bacaan naql, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Kita buka surat Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 9.
ayat berapa tadi? Ayat 11 ya. Ayat 11. Pada ayat 11 ini tertulis di situ dua hamzah yang tidak bisa diwasol, yaitu hamzah al-ta'rif dan hamzah ismu, yang di situ mengapit dua lam, mengapit lam. Kedua hamzah wasal tersebut tidak dibaca ketika disambungkan dengan lafadz sebelumnya, sehingga bacaan ini itu dibaca bi'salismu, bukan bi'sal lismu, kan tetapi digabung bi'salismu seperti itu. Karena tadi lamnya diapit oleh apa tadi? Diapit oleh dua hamzah, yaitu hamzah al-ta'rif dan hamzah ismu. Nah, ini kelima ini adalah bacaan gharib yang membutuhkan penjelasan khusus agar para pembaca tidak bingung di dalam membaca, karena di tulisan di dalam Al-Qur'annya itu pun sedikit berbeda, sehingga membutuhkan penjelasan yang khusus seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang nun wikoyah. Nun wikoyah secara bahasa itu adalah nun perlindungan, yang dinamakan nun perlindungan karena nun tersebut hadir untuk melindungi pertemuan dua kata, yang mana kata pertama berharokat akhir tanwin dan kata yang kedua diawali dengan hamzah wasol. Harokat tanwin sejatinya adalah seperti mematikan huruf hidup dengan nun. Tetapi nun wikoyah dalam bacaan dalam ilmu tajwid adalah nun yang berasal dari tanwin. Ketika tanwin tersebut bertemu dengan hamzah wasol, selain disebut wikoyah, nun tersebut juga dinamakan nun silah, nun wasol, nun iwad, dan nun tanwin. Pembahasan nun wasol tidak lepas dari pembahasan nun tanwin, karena nun wasol itu pada hakikatnya penguraiannya tanwin, yaitu menampakkan nun mati dalam tanwin. Nun wasol adalah nun kecil yang ditulis di bawah lafadz tertentu. Kegunaannya untuk menyambung antara satu lafadz dengan lafadz lainnya, yaitu terdapat pada 5 contoh di surat Al-Baqarah ayat 18, surat Yusuf ayat 8, surat Al-Kahfi ayat 88, surat An-Najm ayat 50, dan surat Al-Jumu'ah ayat 11. Kita ambil contoh pada surat Al-Baqarah ayat 180. Pada surat Al-Baqarah ayat 180 di situ ada kalimat atau kata khairon al-wasiyah. Karena di situ ada tanwin, fathah tanwin, kemudian bertemu dengan alif lam, dan di bawah dari alif lam tersebut ada nun kecil, nun wikoyah tadi, sehingga membacanya menjadi khaironil wasiyah. Khaironil wasiyah, bukan khairon, bukan khaironil wasiyah. Alhamdulillah, jazakumullah. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ayat sajadah. Ayat sajadah itu dalam Al-Quran dianjurkan untuk sujud ketika kita mendengar ataupun membaca ayat tersebut. Nah, ayat-ayat tersebut biasanya ditandai dengan tulisan Arab sujud atau kubah kecil yang berada di akhir kalimat atau akhir ayat.
Adapun contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Isra ayat 107, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, dan surat Al-Furqan ayat 60. Kemudian ayat sajadah ini merupakan perintah dari Allah yang isinya itu hamba-hambanya diperintah untuk bersujud dan menyembahnya. Kemudian pada saat mendengar atau membaca ayat sajadah ini dianjurkan untuk sujud dan juga membaca doa yang isi doanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Singkat-singkat saja ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tanda sifir. Tanda sifir merupakan tanda tambahan pada ayat-ayat Al-Quran. Terdapat jenis-jenis tanda sifir, yaitu tanda sifir mustadir dan juga tanda sifir mustatil. Adapun yang pertama kita jelaskan tanda sifir mustadir. Tanda sifir mustadir menurut bahasa, sifir itu artinya bulatan, sedangkan mustadir itu artinya beredar atau putar. Dengan kata lain, sifir mustadir adalah bulatan yang sempurna. Pengertian sifir mustadir pada Al-Quran adalah tanda tambahan berbentuk bulat kecil, seperti berbentuk bulat kecil di atas huruf untuk menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak dibaca panjang, baik saat bacaan berhenti maupun bacaan disambung. Contoh pada surat Hud ayat 68. Nah, pada ayat 68 ini di situ ada kata in samuda. Nah, di atas huruf alif ada bulatan kecil yang sempurna, yang seharusnya huruf da itu dibaca panjang. Karena ada sifir mustadir ini, bulatan kecil di atas alif tadi, maka huruf da tidak dibaca panjang. Seperti itu. Kemudian sebaliknya, sifir mustatil. Sifir mustatil ini sama, tanda bulatan yang bentuknya itu lonjong. Kalau tadi itu sempurna, yang ini lonjong. Lah, tanda sifir mustadir ini itu dibaca panjang saat bacaan itu berhenti. Tetapi ketika bacaan tersebut disambung itu tidak boleh dibaca panjang. Contohnya lagi surat Al-Kahfi ayat 38. Lah, pada ayat 38 ini terdapat kalimat lakinna. Karena ini dibaca sambung, yang awalnya nun sukun bertemu dengan alif panjang, karena ada sifir mustatil ini maka lakinna itu dibaca pendek. Lakinna huwa. Nah, seperti itu. Yang seharusnya dibaca panjang karena ada sifir mustatil dan letaknya tidak di akhir kalimat atau tidak wasol, maka ya dibaca pendek. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian yang terakhir adalah waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida ini adalah tanda-tanda dalam Al-Quran
yang menunjukkan kapan harus berhenti dan memulai kembali membaca Al-Quran. Waqaf berarti berhenti sejenak untuk menarik nafas dan juga berhenti karena melewati tanda bacaan tersebut. Sedangkan ibtidah adalah artinya memulai kembali bacaan setelah waqaf. Adapun tanda baca waqaf dan ibtidah ini berfungsi untuk membantu para pembaca di situ memulai dan kapan harus memulai dan kapan harus berhenti dalam membaca Al-Quran. Juga membantu para pembaca agar tidak salah paham dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran karena dibaca dengan tanda waqaf dan ibtidah yang tepat seperti itu. Adapun tanda-tanda bacaan, tanda-tanda waqaf dan ibtidah sebagai berikut. Yang pertama ada huruf mim atau waqaf lazim. Di sini yang artinya wajib berhenti. Wajib berhenti. Kemudian yang kedua adalah huruf qala atau al-waqfu aula yang artinya adalah lebih baik berhenti. Kemudian ada huruf shola atau al-waslu aula yang artinya lebih baik disambung. Selanjutnya ada huruf atau 3 titik atau mu'anaqah yang artinya berhenti pada salah satu waqaf tersebut. Kan ada 2, biasanya jaraknya tidak terlalu jauh. Lah kemudian kita harus berhenti pada salah satu tanda baca tersebut. Kemudian selanjutnya huruf jim atau waqaf jaiz yang artinya boleh berhenti, boleh bersambung. Boleh kita waqaf di situ, juga boleh wasol melewati tanda bacaan tersebut. Kemudian ada huruf alif lam, lam alif yang atau aqdamul waqfi, artinya tidak boleh berhenti dan bila terpaksa harus berhenti maka harus diulangi dari sebelumnya. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Demikian tugas 3 dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiru qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.